Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Makmun Murad, Fasilitator Program Guru Penggerak Angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Muhammad Santoso dan Ibu Nurlina Jamil, pengajar praktik Guru Penggerak Angkatan 10. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktik coaching tentang permasalahan guru yang dihadapi di sekolah secara bergantian. Untuk praktik yang pertama, yang akan berperan sebagai coach adalah Ibu Siti Komariah. Sedangkan yang akan berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Ibu Tika Diandani. Untuk praktik kedua, yang akan berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Ibu Tika Diandani. Sedangkan yang akan berperan sebagai coach adalah Ibu Siti Komariah. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke praktik yang pertama. Narasi kegiatan coaching yang pertama adalah Butika adalah guru biologi SMA Negeri 1 Jakenan, Kabupaten Pati. Beliau sedang merasa gelisah karena murid yang diajar tidak bersemangat dalam pembelajaran. Akibatnya, kelasnya kurang aktif, materi pembelajaran pun tidak tersampaikan dengan baik. Sebagai teman sejawat, Bu Komariah mencoba membantu Butika untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Bagaimana proses coaching yang dilakukan Bu Komariah sebagai coach dan Butika sebagai coachee? Bagaimana langkah yang ditempuh Ibu Tika dalam menemukan solusi atas permasalahannya? Berikut adalah simulasi dari proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Komariah terhadap Butika. Kepada Ibu Komariah, langsung saja dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Kokom. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, Bu. Oh, bolehkah saya duduk di sini, Bu? Oh, boleh, silahkan. Ya, tadi Bu Tika bilang ada hal yang mengganjal di hati. Apakah Bu Tika sedang ada masalah? Memang ada hal yang sedang mengganggu pikiran saya, Bu. Oh, begitu. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya sedang kosong ini. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nanti? Ya, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah bercerita dengan Bu Kokom, saya bisa mendapat gambaran tentang langkah apa yang akan saya lakukan. Oke, Bu Tika coba ceritakan kepada saya, apa yang Bu Tika rasakan saat ini? Saya merasa tidak nyaman dan tidak diharapkan oleh murid saya, Bu. Apa yang membuat Bu Tika merasa tidak nyaman dan bisa berpikir seperti itu, Bu? Saya merasa murid-murid tidak mau mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid-murid tidak mau ikut pelajaran atau bagaimana, Bu? Tidak juga sih, Bu. Mereka masih ikut pelajaran. Hanya saja murid-murid masih kurang semangat, kurang aktif, dan kurang antusias. Oh, saya mengerti maksud Ibu. Bu Tika merasa tidak nyaman karena murid-murid di kelas Ibu tidak semangat belajar, kurang aktif, dan kurang antusias. Sekarang, bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Ya, seperti biasa, Bu. Diawali dengan berdoa, dilanjut persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Kemudian saya menyampaikan materi, murid menyimak, dan mengerjakan penugasan atau LKPD. Saya itu biasanya mengajar menggunakan media PowerPoint untuk menyampaikan materi. Ya, kalau menurut Bu Tika sendiri, bagaimana tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan selama ini? Menurut saya sih
pembelajaran yang saya lakukan selama ini itu sudah sesuai dengan sintak pembelajaran yang ada. Hanya saja mungkin kurang sesuai dengan keinginan anak, sehingga mereka menjadi kurang semangat saat belajar. Hmm, apakah murid tidak bersemangat seperti ini berlangsung setiap hari atau di waktu-waktu tertentu saja, Bu? Hanya kadang-kadang, Bu, biasanya ya saat jam-jam siang seperti ini. Baik, tadi Bu Tika sudah menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan sintak yang ada. Lalu, apakah Bu Tika sudah menelusuri penyebab masalah tersebut? Sudah, Bu. Saya sudah pernah meminta anak-anak tersebut menuliskan refleksi di akhir pembelajaran. Lalu, dari hasil penelusuran dan pengamatan Ibu, apa yang membuat mereka kurang bersemangat saat pembelajaran? Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah saya lakukan, menurut mereka biologi itu pelajaran yang membosankan karena hafalannya itu sangat banyak. Dan kalau dapat jam pelajaran biologi pada siang hari seperti ini, mereka sudah capek dan ngantuk. Seperti itu, Bu. Oh, kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu Tika harapkan ada pada murid-murid tersebut saat pembelajaran? Ya, tentu saja saya ingin mereka itu bersemangat, aktif, dan antusias dalam pembelajaran. Dengan demikian kan, materi yang saya sampaikan pasti menjadi lebih mudah dipahami. Dari penjelasan Bu Tika, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Bu Tika lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Saya akan memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan agar lebih berpihak pada murid, sehingga pembelajarannya lebih aktif dan menyenangkan. Seperti strategi pembelajaran yang sering direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka seperti saat ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga akan menambahkan ice breaking dan permainan-permainan kreatif agar mereka lebih termotivasi dalam belajar. Wah, bagus Bu. Apakah Bu Tika sebelumnya sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah, Bu. Waktu itu saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada murid kelas 11. Nah, diferensiasi yang saya lakukan pada waktu itu adalah diferensiasi proses tentang gaya belajar murid. Hmm. Nah, kalau di rating dari 1 sampai 10, seberapa efektif pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Kalau menurut saya antara 8 sampai 10, Bu. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Jadi, murid bisa belajar sesuai dengan kemampuannya, minatnya, atau gaya belajarnya masing-masing, sehingga murid menjadi lebih antusias dan semangat dalam pembelajaran. Baik, selain yang sudah Bu Tika jelaskan tadi, adakah hal lain yang akan Bu Tika terapkan? Saya akan berusaha mengatur suasana hati saya sebelum mengajar, sehingga saya berharap saat mengajar saya menjadi lebih fokus dan hadir sepenuhnya untuk murid-murid saya. Oke, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Tika dalam melakukan rencana tersebut? Saya akan meminta bantuan dari teman saya satu MGMP Biologi Sekolah, yaitu ada Ibu Ririn, Bu Eni, dan Pak Mugi, sehingga kami bisa belajar dan berdiskusi bersama. Lantas, kapan Ibu mau menerapkan rencana aksi tersebut? Ya secepatnya, Bu, agar murid itu dapat terpenuhi kebutuhannya, kemudian pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diinginkan murid maupun saya sendiri. Wah, bagus Bu Tika. Lantas, komitmen seperti apa yang Bu Tika lakukan agar rencana aksi dapat berjalan sesuai dengan baik? Saya akan konsisten belajar
Misalnya melalui kegiatan MDMB sekolah, mengikuti diklat atau workshop, mengikuti kegiatan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, agar saya dapat update pengetahuan tentang berbagai strategi pembelajaran yang menarik dan berpihak pada murid, sehingga kehadiran saya ini nanti akan selalu dirindukan oleh murid saya. Baik, Bu Tika, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah sebetulnya sudah dapat dukungan moral ya dari sarana dan prasarana juga sudah tersedia, Bu. Teman sejawat dan juga kepala sekolah juga mendukung. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya, karena saya sadar tidak ada sesuatu di dunia ini itu yang instan, semuanya itu butuh proses. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Tika setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, saya sekali dapat berbincang dengan Ibu. Saya merasa sudah menemukan solusi atas perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Tika sampaikan? Terima kasih, Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Sama-sama Bu Tika, saya juga senang dapat berbincang dan membantu Ibu menemukan solusi atas permasalahan Ibu. Semoga kedepannya kita bisa terus saling berbagi ya. Ya, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Saya akan melanjutkan kegiatan saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tika. Acara selanjutnya adalah simulasi coaching kasus kedua. Yang akan berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Ibu Tika Diandani, sedangkan yang akan berperan sebagai coach adalah Ibu Siti Komariah. Narasi kegiatan coaching pada hari ini adalah Bu Komariah adalah seorang wali kelas 5 yang memiliki permasalahan dengan salah satu muridnya yang tidak masuk sekolah 2 hari akibat dimarahi oleh orang tua atau wali murid lainnya yang ternyata hanya merupakan suatu kesalahpahaman saja di kelas. Menyadari permasalahan tersebut, Ibu Komariah melakukan sharing dengan guru lain, yaitu Ibu Tika, supaya mendapatkan pencerahan dan juga solusi. Langsung, Bu. Assalamualaikum. Monggo. Selamat siang. Wal- Kelihatannya Bu Tika sedang sibuk. Bisa minta waktunya sebentar, boleh Bu? Waalaikumsalam. Iya, saya lagi santai ini, Bu. Tadi sudah selesai mengajar. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Bu Tika, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin curhat ke Bu Tika. Ada sedikit yang mengganjal di hati saya, Bu. Oh, tentu boleh, Bu Kokom. Dengan senang hati. Terima kasih. Dan sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Tika. Ah, tidak mengganggu kok, Bu. Baik, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Dan tujuan apa yang ingin dicapai dari obrolan kita ini? Kok kelihatannya tadi serius sekali? Iya nih Bu, ada yang mengganjal di hati saya Bu. Dan saya ingin mendapat solusi dan pencerahan atas keresahan yang saya alami ini Bu. Baik, semoga dengan pembicaraan kita kali ini dapat membawa solusi dari apa yang Bu Kokom rasakan, dan semoga saya bisa membantu. Begini Bu Tika, kemarin itu saya ada kegiatan mengantar anak untuk mengikuti lomba KSN di tingkat kecamatan. Dan kelas saya titipkan kepada Bu Eka, guru kelas lain. Kemarin saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau.
Kepala sekolah mengatakan bahwa kemarin itu ada orang tua yang memarahi salah satu murid saya sampai menangis dan ketakutan. Saya sudah bertanya kepada murid saya, dan ternyata itu hanya salah paham. Dan saya juga sudah menasihati murid-murid saya. Oh, jadi itu hanya salah paham saja ya. Lalu, apa yang membuat Bu Kokom merasa resah? Begini Bu, masih ada satu murid saya yang tidak mau berangkat sekolah karena takut. Padahal saya sudah mengajak anak yang bersangkutan untuk membujuk agar mau bersekolah, tapi tetap saja tidak mau. Saya bingung Bu, apalagi apalagi ya yang harus saya lakukan agar murid saya mau bersekolah. Karena sudah 2 hari sejak kejadian itu dia tidak mau sekolah. Begitu ya masalahnya. Lantas menurut Bu Kokom, apa yang membuat anak tersebut ketakutan? Padahal tadi kan Ibu sudah membujuk dan temannya pun sudah memaafkan. Iya Bu, anak tersebut hanya diam dan menangis. Kemudian saya menggali permasalahan apa yang terjadi dari murid saya itu. Ternyata anak itu tipe anak penakut dan minder. Jadi bila ditegur sedikit, pasti dia menangis dan diam, tidak berbicara sampai jam pelajaran habis. Hmm, yang Ibu lakukan itu sudah betul. Dengan kita menggali permasalahan, kita akan tahu titik permasalahannya apa dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang tepat. Nah, selanjutnya, langkah apa yang akan Ibu ambil untuk membuat suasana belajar kembali menjadi kondusif? Nah, rencana saya, Bu, saya akan mendekati murid yang merasa minder tadi dengan menerapkan strategi mindfulness stop agar anak tersebut mampu mengendalikan emosionalnya dan mau terbuka tentang apa yang ia rasakan, agar saya dapat membantu anak tersebut untuk lebih percaya diri dan tidak minder lagi, serta menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan. Wah, bagus sekali, Bu, rencananya. Lalu, kapan Bu Kokom akan mulai mendekati anak tersebut? Dan bagaimana cara Ibu akan menerapkannya? Secepatnya Bu, besok saya akan mulai terapkan agar pembelajaran kembali kondusif dan suasana kelas akan kembali seperti semula. Pembelajaran menjadi menyenangkan dan saya akan mengajak murid saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah agar terbentuklah karakter profil pelajar Pancasila. Wah, pemikiran yang sangat bagus untuk mencari sebuah solusi dari suatu permasalahan. Semoga suasana di kelas Kokom dapat kembali kondusif dan menyenangkan. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu Tika, sehingga ketika kita duduk di bangku ini terbersit pemikiran itu. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi berurusan dengan atasan. Agak khawatir takutnya salah langkah, Bu. Syukurlah kalau Bu Kokom sudah berasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Kokom rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan segera melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah. Sedangkan dengan murid saya di kelas, saya akan mengajak mereka untuk melakukan mindfulness stop serta menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta menumbuhkan budaya positif sehingga pembelajaran akan berjalan dengan kondusif dan saling menghargai satu sama lain. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga masalah tersebut dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah yang mengganjal di hati. Amin. Terima kasih Bu Tika untuk waktunya dan sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang disayangi dan memberikan teladan yang baik untuk murid kita.
Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Kokom. Semoga kedepannya kita bisa tetap saling berbagi. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Kokom. Demikianlah simulasi coaching yang telah kami praktekkan. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri dari coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik dan lancar. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus dengan apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki diri saya. Selanjutnya, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Coach, yaitu Butika, merasa senang dan gembira bisa melaksanakan coaching. Coach merasa terbantu untuk berkembang dan lebih baik. Coach juga termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Atas kesempatan yang telah diberikan, refleksi diri dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya dapat fokus mendengarkan coach sehingga coach menjadi leluasa dalam bercerita dan bersikap terbuka. Saya telah memandu percakapan dengan alur cerita. Saya dapat menggali potensi diri dari coach sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu saya tingkatkan lagi adalah saya perlu lebih banyak berlatih dan meningkatkan kompetensi mendengar dengan rasa, terutama kompetensi merangkum atau summarize. Tiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya memberikan atensi penuh atau mindfulness dengan menatap serius tapi tidak mengintimidasi, memposisikan duduk dengan nyaman, membuat coach rileks dan nyaman saat bicara, mencatat poin penting dalam percakapan, fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon coach. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan meningkatkan kemampuan mendengar dengan rasa, terutama pada tahap merangkum atau summarize. Kemudian saya juga perlu memperbanyak praktik coaching dengan alur tifta,
mencatat poin penting yang disampaikan oleh Koji, juga mengajukan pertanyaan terbuka dan tidak melakukan labeling. Berikutnya, tuliskan hasil refleksi Anda. Proses coaching hari ini dapat jalan dengan baik dan lancar. Semua tahapan Tirta dari awal sampai akhir dapat terlaksana bersama Ibu Siti Komariah. Ibu Komariah dapat menceritakan masalahnya secara terbuka dan dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach adalah, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Menurut pendapat Ibu Komariah, saya merasa lega bisa mengungkapkan atau menceritakan masalah yang menjadi kegalauan saya. Dengan berbagi cerita, saya mendapat bantuan mencari solusi permasalahan dari dalam diri saya, tanpa adanya perasaan dilabeli atau dihakimi. Kemudian Bu Siti Komariah juga berharap ke depannya dapat menjalankan rencana aksi yang sudah dibuat dengan lancar, kemudian permasalahan yang mengganjal di hati juga dapat teratasi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan.